بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Syarhus Sunnah lil Muzani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan atau menyimpulkan sedikit tentang permasalahan takdir, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami takdir. Disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fil khalqihi sabiqal maqduri ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Perhatikan kata Muzani rahimahullah, ahata ilmuhu bil umur. Ahad itu artinya adalah meliputi. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqi sabiqil maqdur. Wa anfad, nafad itu artinya adalah terlaksana, terjadi. Wa anfadha fi khalqihi, dan terjadi pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala sabiqal maqdur. Itu ilmunya telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang diketahui oleh Allah, ya, maka itu telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum perbuatan tersebut terjadi. Ya. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari pengkhianatan dari mata seseorang itu. Ya, mata yang jujur, mata tidak jujur, mata yang berkhianat, Allah tahu dari bentuk matanya. Jadi Allah menyebutkan sesuatu yang paling minim dari perbuatan hamba yang nampak itu. Ya, jadi Allah tidak hanya mengetahui dia sedang bermaksiat, dia sedang berbuat ketaatan. Ya, mata yang berkhianat Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi, dan hamba amilun, mereka melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut telah mendahului ilmunya Allah. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin, dan mereka akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari kebaikan dan juga dari kejelekan. La yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'a, dan tidaklah mereka mampu pada diri mereka sendiri dari ketaatan yang mereka lakukan manfaat. Saya artikan secara bahasa, nanti kita lihat penjelasan para ulama dalam masalah ini. Ya, per kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a, dan juga tidaklah seseorang itu dengan maksiat yang dia jauhi, ya,
itu sebatas daripada kemampuan yang dia punya, tetapi ketaatan yang dia lakukan dan maksiat yang dia jauhi itu semua adalah apa? Kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bukan semata-mata dirinya lah yang berbuat ketaatan. Bukan semata-mata dirinya lah yang menjauhi yang namanya dosa. Tetapi ketaatan yang dia lakukan dan maksiat yang dia jauhi itu semua apa? Ya, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan itu maksud dari penafsiran ucapan la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abad hafizahullah ketika beliau mensyarah ucapan Al-Imam Al-Muzani. Perhatikan. Washtamala hadha ta'rif lil qadar ala arkanil iman bil qada wal qadar wa hiya arba'atu arkan. La yakunul abdu mu'minan bil qadar hatta yu'mina biha kulluha. Dan cangkupan dari definisi qadar atau takdir yang dia merupakan rukun daripada keimanan itu ada 4 rukun. Bukan rukun iman 4 rukun ya, rukun takdir, jangan salah faham. Rukun iman tetap 6. Iya. La yakunul abdu mu'minan, tidaklah seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang beriman dengan takdir sampai dia beriman 4 perkara tersebut. Yang pertama, al-ilmullahil azali, ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sisi Allah yang itu tidak ada awalnya, tidak ada pemulanya. Mafhum? Karena kalau seandainya kita katakan ilmu Allah itu ada pemulanya, ada yang diawalinya, berarti apa? Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Makanya jangan salah dalam menggunakan kalimat. Ya. Ilmu al-azali, ilmu itu yang tidak ada awalnya, sesuatu yang sudah ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan al-ilmullahul azali. Nah, bedanya antara ilmu kita dengan ilmunya Allah. Ya, pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan kejahilan. Karena sifat ilmu pada Allah adalah ilmu al-azali. Adapun manusia, ketika manusia memiliki ilmu, ya, dia disertai dengan sesuatu yang tidak tahu, kemudian dia menjadi tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ini satu hal. Hal yang kedua, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Sesuai dengan keagungan kebesarannya, tidak ada sesuatu apapun yang terluput di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dedaunan yang jatuh di tengah hutan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlahnya. Ya, semut-semut yang ada dalam lubang-lubang juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlahnya. Detak jantung, kalau jantung punya semut punya jantung, Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa detak jantung semut tersebut. Adapun ilmunya manusia, ketika dia punya ilmu, maka ilmunya terbatas. Ya, ada sesuatu yang diketahui, ada sesuatu yang tidak diketahui. Ada sesuatu yang dia fahami, ada sesuatu yang tidak dia fahami. Ada sesuatu yang dia ketahui tetapi dia tidak bisa mengetahui secara keseluruhan. Dia bisa mengetahui apa yang dibuat oleh seorang hamba, tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam hati hamba tersebut. Bisa difahami ya? Baik. Walaupun namanya sama-sama ilmu, namun ketika dinisbatkan kepada siapa ilmu tersebut, disitulah terjadi apa? Perbedaan. Padahal jelas sekali ya, ini jadi akidah Ahlussunnah dalam segala permasalahan. Begitu juga dalam masalah istiwa, begitu juga dalam masalah yad dan seterusnya. Iya. Farabbuna azza wa jalla alima fil azal ma kan wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun wa ilmuhu muhitun bi kulli syai'in daqiqil asya' wa jaliluha wa khafiyyaha wa zahiriha wa sirriha wa ilnaha kama qala ta'ala wasya rabbi kulla syai'in ilma. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu azali, makan, wa ma sayakun, apa yang belum terjadi. Ya, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, apa yang tidak akan terjadi.
bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Jelas ya? Nah, di sini antum harus pahami baik-baik. Ya, dan disinilah perbedaan di antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Al-Qadariyah dalam masalah ilmu. Ya, Al-Qadariyah mereka menafikan dari ilmunya Allah. Faham? Mereka mengatakan Allah baru mengetahui apa yang dibuat oleh hamba setelah hamba itu melakukannya. Ini keyakinan Al-Qadariyah. Adapun Ahlus Sunnah, ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang belum terjadi, ya akan terjadi dan tidak akan terjadi, semuanya telah diilmui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Taib. Wa ilmuhu muhitun bikulli syai'in, dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatunya. Perkara-perkara yang kecil dan juga perkara-perkara yang besar. Sesuatu yang tersembunyi dan juga sesuatu yang nampak. Ya, wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak dari kalian dan apa yang tidak nampak dari kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian amalkan. Ya, sirriha wa ilniha. Sesuatu yang dibisik-bisik atau sesuatu yang nampak. Iya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ya, luaslah ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu pada segala sesuatunya. Tidak ada yang terluput bagi Allah. Ini yang pertama. Ya, apa rukun pertama dari rukun takdir? Ilmu al-azali bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitabatullah fi lauhil mahfud likulli ma waqa'inun ila yaumil qiyamah. Pencatatan ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfud. Segala sesuatu yang akan terjadi ya dalam kehidupan dunia ini, semuanya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfud. Semua kejadian yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara keduanya sampai yaumul qiyamah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin nanti akan ada pertanyaan, lah kalau seandainya semuanya sudah dicatat, yang masuk surga sudah akan telah dicatat, yang masuk neraka juga telah dicatat ya sebagai penghuni neraka, ya sudah, apa faedahnya kita beramal? Kenapa kita tidak bergantung saja dengan catatan tersebut? Nanti kita akan baca jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Jelas ya? Baik. Kama qala ta'ala wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatirun. Iya, kata Allah, segala sesuatu ya fa'aluhu fi zubur, apa yang dilakukan oleh manusia itu sudah ada di zubur. Ya, sudah dicatat oleh Allah. Wa kullu saghirin wa kabirin, segala sesuatu yang kecil dan juga yang besar juga telah tercatat. Iya. Wassaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala uktub, qala ma uktub, qala uktub al-qadra ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Kitabus Sahihah. Sesungguhnya awal apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah berkata kepada qalam, tulislah. Kemudian qalam bertanya, apa yang aku tulis? Tulislah takdir. Makan, apa yang akan terjadi, wa ma huwa kainun, dan apa yang akan makan, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai selama-lamanya, maksudnya sampai yaumul qiyamah. Tapi perhatikan hadis ini. Perhatikan baik-baik hadis ini. Baik, sebelum saya menjelaskan ada satu hadis lagi telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Wa kana arshuhu alal ma. Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir. Siapa yang mencatat takdir? Allah. Melalui apa Allah mencatat takdir? Hadis sebelumnya, qalam.
Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alf sanah. 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir tersebut 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas ya? Disebutkan dalam hadis wa kana 'arshuhu 'alal ma. Dan arasnya Allah Subhanahu wa taala ketika itu sudah di mana? Di atas air. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qalam menulis takdir, ya, arasnya Allah sudah ada di mana? Di atas air. Dari zahir hadis yang kita sebutkan tadi, mana lebih dahulu qalam ataukah arash? Ya, mana lebih dahulu? Arash lebih dahulu dibandingkan qalam. Kita tidak membahas apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Kita tidak membahas. Ya, walaupun di sana ada pembahasan yang sangat super rumit, ya, yang disebutkan di dalam kitab Aqidah Tahawiyah atau dalam kitab Risalah Tadmuriyah tentang penyebutan apa makhluk yang pertama kali diciptakan. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Ya, bahkan sebagian mudarrisin nggak membaca pembahasan ini. Baik. Nah, perhatikan baik-baik. Kita membahas sekarang apa? Arash itu lebih dahulu diciptakan oleh Allah dibandingkan apa? Al-Qalam. Jelas ya? Baik. Nah, perhatikan hadis yang saya baca tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sesungguhnya yang paling pertama apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah berkata kepada qalam, wahai qalam, tulislah. Kemudian qalam berkata, apa yang aku tulis? Tulislah takdir. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Dari zahir hadis ini, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Qalam, kan seperti itu. Seakan-akan bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Taib. Dari hal yang saya pelajari dari guru akidah saya, ya, hadis yang datang dari Nabi SAW yang sedang kita baca ini tidak datang dengan lafaz inna. Ya, lafaz inna itu hadisnya tidaklah sahih. Tetapi yang sahih dengan lafaz awwala dan lafaz awwalu. Ya, datang lafaz pertama awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub. Iya. Lafaz yang kedua awwalu ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub. Ya. Maka maknanya makna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Awwala ini adalah mansub dari ma khalaqallahu qalam yang artinya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala katakan kepada qalam, wahai qalam, tulislah. Tidak menunjukkan apa? Bahwasanya qalam adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Tetapi maknanya awwala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, yang pertama kali Allah katakan kepada qalam apa? Tulislah. Ini dengan lafaz apa? Awwala. Baik. Adapun dengan lafaz awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya, dari qalam-qalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, qalam itu banyak. Ya. Dan qalam yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari semua qalam adalah qalam yang menulis takdir. Jelas? Perlu saya ulangi? Antum fahami di mana iskalnya? Tahu di mana permasalahannya sekarang? Taib. Permasalahannya, ya, dari hadis yang kita baca, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah qalam. Ya, kalau kita artikan secara literal dari hadis yang saya baca tadi, secara tekstualnya. Iya. Nah, sementara datang hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya arasnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu dibandingkan dengan al-qalam. Faham? Nah, hadis yang saya baca ini tidaklah menunjukkan bahwasannya qalam itu merupakan makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak. Ya. Tetapi hadis yang saya baca tadi
datang dengan lafaz yang mahfuz, lafaz yang sahih. Pertama dengan lafaz awwala, ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub. Yang kedua dengan lafaz di dhammah, awwalu, awwala, awwalu. Jelas ya? Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari urutan seseorang menuntut ilmu sebenarnya, yang pertama kali dia pelajari apa? Miftahul ilm. Apa itu miftahul ilm? Kunci ilmu. Apa itu kunci ilmu? Bahasa Arab, ya, mustalah hadis, usul fikih. Ini hal yang dimulai di awal oleh penuntut ilmu. Faham? Kenapa ini ilmu yang pertama yang harus kita pelajari? Karena ketika kita belajar ghayatul ilm, apa ghayahnya ilmu? Intinya ilmu apa? Ilmu akidah dan ilmu fikih. Iya. Ketika kita berbicara ilmu akidah dan ilmu fikih yang menjadi sumber hukum di dalam ilmu fikih dan ilmu akidah apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Sehingga seseorang tidak akan memahami akidah dengan benar dan fikih dengan benar kecuali apa? Dia memahami bahasa Arab. Jelas ya? Ya, karena ini poin penting di dalam seorang penuntut ilmu. Cuman sadidu wa qarribu. Ya, wa in lam yudrik kullu la yutruk jullu. Kalau seandainya dia tidak bisa mendapatkan secara keseluruhan, dia jangan meninggalkan bagian besarnya. Ya, makanya dulu ketika kita nyantri belajar, itu pertama kali yang harus diselesaikan bahasa Arabnya dulu. Jadi ketika nanti kita bahas masalah akidah, dibahas ini awal, oh begini dan begini secara bahasa. Sudah ngerti kita? Iya. Nah, begitu juga nanti dalam ilmu akidah, ilmu fikih ada datang hadis dari Nabi. Nah, kemudian ada pembahasan, oh hadisnya adalah hadis mauquf, oh hadisnya adalah sahih, hadisnya hadis dhaif karena dalamnya begini dan begini dan begini. Jadi para penuntut ilmu ketika dia belajar akidah dia nggak bingung lagi dengan ilmu hadis. Dia sudah ngerti, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya, oh ini nggak bisa dijadikan sebagai dalil karena dalilnya begini dan begini. Paham ya? Jadi ini kunci dari ilmu. Kunci dari ilmu apa? Bahasa Arab, usul fikih dan usul hadis dan usul tafsir. Ini miftahul ilm atau ilmu alat. Namanya apa? Ilmu alat yang wajib dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Taib, perhatikan baik-baik. Lafaz hadis yang mahfuz dari Nabi SAW pertama dengan lafaz awwalu, kedua dengan lafaz apa? Awwala. Kita kembali kepada awwala dulu. Awwala, ya, di sini mansubnya apa? Mansubnya dikarenakan lafaz ma khalaqallahu al-qalama faqala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, yang pertama kali Allah ucapkan kepada qalam apa? Uktub. Tidak menunjukkan bahwasanya qalam itu lebih dahulu dari arsy. Tetapi yang pertama kali Allah ucapkan kepada qalam apa? Tulislah wahai qalam. Kedua, dengan lafaz awwalu. Lafaz apa? Awwalu yang artinya dari qalam-qalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, maka qalam yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam apa? Qalam menulis takdir. Mafhum? Sehingga tidak saling bertolak belakang dengan hadis yang saya baca tadi, kataballahu maqadir khalaiqa qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Iya. Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir daripada makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, dan arsy-Nya Allah sudah berada di mana? Di atas air ketika itu. Mafhum? Jelas ya? Baik. Kita kembali kepada inti pelajaran kita. Inti pelajaran kita adalah rukun daripada rukun takdir adalah kitabah. Allah mencatat seluruh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, ya, di dalam apa? Lauhil mahfuz. Apa dalilnya? Ini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun sudah apa? Sudah Allah tulis takdir tersebut. Di mana ditulis? Di Lauhil Mahfuz. Nah, faqauluhu maqadiril khalaiq tanawul jamil a'mal wal arzaq wal ajal fakulluha maktubatun fi Lauhil Mahfuz. Kata Syekh Abdul Razak,
maqadiral khalaiq, takdir-takdir daripada makhluknya ini mencakup seluruh amalan-amalan baik ataukah jelek. Wa arzaq, begitu juga rezeki-rezeki, begitu juga ajal, kapan dia akan mati. Seluruhnya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. Iya. Yang ketiga, masyiatuhu, kehendaknya Allah. Nafidatu fi kulil umur bimasyiatillah, dan segala sesuatu itu yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tanpa ada kehendaknya Allah. Segala sesuatu itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah, dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan terjadi, dan apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang terjadi. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang poin ini di dalam ayatnya. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalian semuanya, dia akan istiqamah. Wa ma tasyaun, dan apa yang tidaklah yang kalian inginkan kecuali keinginannya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, itu lebih di depan dibandingkan keinginan kita. Paham ya? Baik. Fa inna jami'al khalquhu, karena sesungguhnya seluruh makhluk adalah makhluk Allah. Wa jamil mulkuhu, dan seluruh kerajaan adalah kerajaannya Allah. Fala yaqa'u fi mulkihi, dan tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada kekuasaan Allah kecuali itu merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya malapetaka, kehendaknya siapa di situ? Kehendaknya Allah. Memberikan keselamatan atas kehendak siapa? Kehendaknya Allah. Berarti ketika seseorang menyerahkan sesuatu kepada makhluk yang dia dengannya mengharapkan manfaat dan menghilangkan darinya mudarat kepada makhluk tersebut, maka secara tidak langsung dia telah mengingkari masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang lain di muka bumi ini yang kehendaknya lah yang akan terjadi. Paham ya? Jadi sangat bahaya. Sangat bahaya. Ketika seseorang berjalan seperti yang sering kita sampaikan, cuma kita kaitkan dengan masalah masyiah. Seseorang berjalan dari Banda Aceh ke Loksmawe. Iya. Dia berhenti di kuburan 7. Ya, kita berhenti di kuburan 7. Kita sedang tidak membahas orang berhenti di kuburan 7 minum kelapa muda gitu ya. Kita nggak bahas. Yang kita bahas ada orang-orang ya. Saya nggak mengatakan semua orang. Ada orang-orang yang mereka berhenti di kuburan 7 tersebut, kemudian dia memberikan sejumlah uang, ya, dia memberikan sejumlah uang dengan keyakinan agar bagaimana perjalanannya ini bisa apa? Bisa terjaga. Siapa yang menjaga? Hah? Siapa yang menjaga? Kalau bilang enggak, Allah yang menjaga. Kalau Allah yang menjaga, Allah nggak pernah menjadikan sebab keselamatan Anda menyerahkan uang di kuburan tersebut. Iya. Agar supaya Anda bisa selamat dan berkah dalam perjalanan Anda baca doa kendaraan. Alhamdulillahilladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini sumber keselamatan. Dan keselamatan keduanya Anda menjaga hak Anda dengan Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa bentuk penjagaan kita kepada Allah? Kita kerjakan salat. Salat tetap salat walaupun dalam perjalanan. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Menjalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah apa? Salat. Lah salat enggak? Iya. Salat enggak? Baca doa kendaraan juga enggak. Kemudian Anda menyerahkan uang ke situ, gimana Anda katakan Allah yang selamatkan? Sementara sebab-sebab keselamatan Anda tidak pernah Anda lakukan. Kan begitu. Iya. Yang kedua, kalau seandainya dia menyerahkan nyok poku bunyo ke selamat long.
Berarti ada di langit dan bumi ini yang semuanya adalah sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu makhluk yang dia berkehendak di sini. Kehendaknya apa? Bisa memberikan keselamatan, bisa menghilangkan kemudaratan. Ini apa? Dia telah menjadikan sesuatu yang hak dimiliki oleh Allah diberikan kepada makhluk. Apa namanya ini? Syirik. Paham ya? Saya ulangi kembali. Saya sedang nggak membahas orang-orang minum kelapa muda di situ kah syirik urun JPU. Saya nggak katakan Anda. Jadi Anda jangan merasa. Paham? Saya sedang tidak berbicara tentang Anda. Saya berbicara ketika Anda menyerahkan uang ke situ, ya, dengan keyakinan Anda inilah menjadi sebab saya akan selamat di dalam perjalanan saya. Ini yang saya bahas. Ya, ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Kalau Anda ingin sholat di situ, saya sedang tidak bahas. Sholat di masjid yang di sebelah, saya sedang tidak bahas itu. Ya, jadi jangan Anda menarik ucapan orang apa yang orang nggak ucapkan. Ini bahaya namanya, ini zalim namanya. Mafhum? Kalau Anda memang tidak berkeyakinan seperti itu, alhamdulillah, syukurilah kepada Allah. Anda tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, kenapa Anda tidak melakukan perbuatan tersebut? Kalau Anda meyakini itu salah, nah ayo sama-sama. Ya, kita memberantas hal-hal yang seperti ini kalau Anda memang tidak melakukan perbuatan tersebut. Jangan Anda tidak melakukan perbuatan tersebut tapi Anda senang dihidupkan di situ. Ini kan namanya kontradiksi. Paham di sini? Baik. Kita kembali kepada kitab kita. Ar-Rabi, yang keempat, khalquhu likulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Apa yang ada di sisi Allah dari ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian semua apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jelas? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'an. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatunya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Fayajibu imanu bi annal asya kulliha makhluqatun lillah. Fayadkhulu fi dzalika dzawat wa maqama biha minal harakati wa sakanat. Kullu dzalika khalqun lillah. Maka wajib kita imani segala sesuatu itu seluruhnya adalah makhluknya Allah. Maka masuk di dalamnya dzawat wa maqama bihi minal harakat, masuk dalamnya semua yang memiliki zat. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa maqama bihi minal harakat was sakanat, dan apa yang ada dari gerakan-gerakan, diamnya, itu semua adalah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah memiliki bait yang sangat indah sebagaimana diriwayatkan oleh murid-murid beliau, di antaranya Al-Buyuti dan juga Al-Imam Muzani dan juga Rabi' bin Sulaiman. Imam Syafi'i menyebutkan satu syair yang isinya 4 poin yang kita bahas tadi. Perhatikan apa kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kan wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta wa fil ilmi yajri al fata wal musin. Ala dha mananta wa adha khadalta wa hadha anta wa hadha lam tu'in. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum husnun wa min hasan. Subhanallah, indah sekali bait al-Imam Syafi'i. Siapa yang menghafal? Saya baca ulang ya. Ma syi'ta kana wa in lam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma alimta wa fil ilmi yajri al fata wal musin. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Ada yang bisa hafal? Iya, saya juga nggak bisa hafal. Tapi kalau para aimatu ahlul hadis di zaman dahulu ternukilkan dari Daruqutni dan yang semisal dengan beliau, apa yang dia dengar dari gurunya dia simak, dia langsung hafal.
Kapan dia catat? Ketika dia pulang dicatat semuanya. Ya, dicatat semuanya. Hafal masih apa yang didengar dari gurunya. Kenapa? Karena bersih dan sucinya hati mereka. Kalau kita ya bisa saja terlalu banyak maksiat, terlalu banyak berbuat kezaliman, akhirnya hati kita ini sulit untuk masuk ilmu. Tapi subhanallah, zaman imam terdahulu demikian. Sekali mereka dengar hafal. Ya jadi wajar kalau Imam Ahmad menghafal berapa hadis? 1 juta hadis. Iya, Imam Bukhari menghafal berapa hadis? 200.000 hadis. Kita berapa hadis kita hafal? Hafal hadis pagi, udah hafal, siang lupa. Iya, pagi dia hafal, apalagi hadis yang hafal sebulan yang lalu. Ya, inilah kekurangan kita. Jadi ketika kita mempelajari dari sirah kehidupan para salaf, jadi kita tahu ternyata kita ini orang sangat bodoh dibandingkan apa? Mereka. Ya, gurunya guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berkata, dalam keadaan beliau telah menulis kitab yang sangat banyak. Di antara kitab yang ditulis oleh Syekh Muqbil Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Ada 6 jilid, beliau membuat kitab hadis sahih di luar kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Sahih dalam Sunan Abu Dawud, Sahih dalam Sunan Tirmidzi, Sahih dalam Sunan Ibnu Majah, beliau kumpulkan dalam satu kitab namanya apa? Jami'ul Sahih. Iya. Kemudian beliau menulis kitab Musnad mimma laisa fi sahihain. Beliau mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan sahabat Nabi, Musnad Abu Bakar, Musnad Abu Hurairah, Musnad Aisyah, Musnad Ibnu Umar dalam satu kitab, dalam beberapa jilid kitab beliau yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Bersama dengan itu apa kata beliau? Lau kunna na'ish fi zamani salaf lakuna minal matrukin. Kalau seandainya kita hidup di zaman para salaf, ya di zamannya para ahlul hadis, maka niscaya kita termasuk dari orang-orang yang enggak diterima hadisnya, ditinggalkan. Nah, kalau Syekh Muqbil seperti ini, gimana kita kira-kira? Baru dengar hadis 5 menit sudah lupa. Iya, beginilah kondisi kita. Saya artikan, masyita, apa yang kau inginkan wahai Allah, kan pasti akan terjadi. Wa illam asya, walaupun aku tidak inginkan. Apa yang kau inginkan pasti akan terjadi walaupun aku tidak ingin. Aku ini kita makhluk. Wa ma syi'tu, dan apa yang aku inginkan illam tasya, kalau engkau tidak menginginkan lam yakun, tidak akan terjadi. Ini Imam Syafi'i berbicara tentang poin apa? Poin apa? Al-masyiah. Taib. Khalaqtal ibadah ala ma'alimta. Engkau ciptakan hamba-hambamu dari apa yang ada di sisimu dari ilmu. Imam Syafi'i berbicara apa? Ilmu dan khalqiyah, penciptaan. Wa fil ilmi yajril fata wal musid. Dengan ilmu yang ada di sisimu ya Allah, berjalanlah al-fata anak muda wal musid yang tua. Jadi maksudnya yang baik dan yang jelek. Apa saja, dia tua, dia muda, dia begini, dia begitu. Itu semua adalah ilmu berjalan dengan ilmunya Allah. Dia akan mati ketika dia muda, dia akan mati ketika dia akan tua. Ya, atau yang semisalnya. Ala dha mananta wa hadha khadalta. Kepada siapa yang kau berikan anugerah kepada mereka dan siapa yang kau hinakan mereka. Wa hadha anta, dan ini yang kau menolongnya dan ini kau tidak menolongnya. Berarti ini apa di sini? Maksud juga dalam pembahasan apa? Masyiah, ini kehendaknya Allah. Allah kehendak menyelamatkan dia, Allah mencelakakan dia, itu semua kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang berserikat dengan Allah di dalam apa? Menentukan segala sesuatunya. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Ada di antara mereka yang itu celaka dan ada di antara mereka yang selamat. Iya. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Dan ada di antara mereka yang jelek dan ada di antara mereka yang baik. Taib, Allahu a'lam bishawab. Saya baca satu kesimpulan dan kita akhiri pengajian kita di pagi subuh kali ini dan juga berakhirnya pembahasan kita dalam masalah takdir. Taib, saya baca kesimpulannya. Fahassala mimma sabaq. Maka kesimpulannya apa yang telah lalu? Anna sa'adati fid dunya wal akhirah la tanalu illa bitahqiqi hadainil aslain.
Wa dzalika bi mujahadatin nafs ala ta'ah wal khairat wal isti'anah billah fi dzalik wa su'alul taufiq wal hidayah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Maka kesimpulannya, sesungguhnya keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat tidaklah akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali dia melakukan dua hal dalam permasalahan ini. Yang pertama, bimujahadatin nafs. Dia berjihad pada jiwanya untuk melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan. Ini yang satu. Wal isti'anatu billah. Dan kedua, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah dan memberikan taufik kepadanya. Jelas di sini? Sebagaimana doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah ya aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu dan agar aku bisa bersyukur kepadamu. Jadi tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan, tidak akan mampu untuk menjauhi dari kejelekan. Paham di sini? Jadi dua hal yang harus kita lakukan. Kita nggak perlu mencari-cari tahu kira-kira apa yang tercatat ya di Lauhul Mahfuz tentang saya. Apakah saya sebagai penghuni surga ataukah penghuni neraka? Sehebat apapun cara kita mencari tahu, kita tidak akan bakal bisa tahu. Ya, nah ketika ini tidak mungkin kita bisa ketahui, sementara ada jalan di hadapan kita. Siapa yang seseorang berjalan di atas kebaikan, kebaikan yang akan dia dapat. Siapa yang dia berjalan di atas kejelekan, kejelekan yang dia dapat. Kecuali kalau seandainya kita tahu, saya naudzubillah misalnya tercatat fulan berada dalam neraka. Ya sudah, ente tinggal teler-teler aja setiap hari. Ya, mabuk, judi semuanya, karena ente pasti masuk neraka. Sebaik-baik apapun ente tetap masuk neraka. Kan gitu. Cuman masalahnya apa? Masalahnya kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhul Mahfuz tentang kita. Ketika kita tidak tahu, maka apa? Kita berusaha agar kita bisa mendapatkan kesuksesan dengan ketaatan dan berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita untuk berbuat kebaikan. Mafhum di sini? Iya, ketika antum melamar kerja, antum yakin nggak ketika antum melamar kerja diterima atau tidak diterima? Hah? Belum tahu kan? Tapi antum berusaha. Pokoknya saya usaha yang mudah-mudahan diterima, kan begitu. Tapi kalau antum duduk di rumah, ya saya nggak mau melamar, saya nggak mau apapun, ya mungkin nanti direktur panggil saya ke rumah saya untuk bekerja tempat dia. Ente nggak daftar, gimana ente mau dipanggil? Mafhum ya? Ini secara logikanya untuk takribul faham, untuk kita memudahkan memahaminya. Mafhum? Baik. Saya baca. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman li ashabihi wa hum fi janazatin ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu fin nar wa maq'adu fil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata suatu hari ketika beliau menghadiri jenazah, tidaklah salah seorang dari antara kalian kecuali telah dicatat baginya tempat duduk dari neraka dan juga tempat duduknya dari surga. Telah dicatat semuanya oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, perhatikan. Ini yang saya katakan tadi. Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabatina wa nadaul amal? Ya Rasulullah, tidakkah kemudian kita cukupkan apa yang Allah telah catat kepada kita di Lauhul Mahfuz dan kita meninggalkan amalan, nggak perlu kita beramal? Kalau toh misalnya kita sudah masuk surga, ya sudah, mau sholat nggak sholat tetap juga masuk surga, kan begitu. Apalagi yang nggak dijadiin masuk surga, ngapain sholat? Iya, ini pertanyaan luar biasa dari sahabat Nabi. Perhatikan jawaban Nabi. Fa'ajabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijawabin kafin syafin wafin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat mencukupi. Ya, mencakup semuanya. Perhatikan kata Rasulullah. I'malu fa kullu muyassirun lahu lama khuliqa lahu. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassirahu li amali ahli syaqawah. Beramallah kalian, ini perintahnya Nabi. Amal, berbuat baik. Ini perintah Rasul kepada kita.
maka setiap orang itu akan dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan. Adapun orang-orang yang baik, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal yang baik. Adapun orang-orang yang jelek, maka Allah permudahkan bagi dia untuk melakukan amalan kejelekan. Jadi hati-hati ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjadi peringatan besar buat kita. Kalau seandainya kita begitu mudah berbuat maksiat dan sulit bagi kita melakukan ketaatan, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kejelekan. Bisa difahami? Ya. Nah, ketika kondisi kita melihat bahwasannya kenapa begitu mudah saya melakukan kemaksiatan dan sulit bagi saya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, di sini kita perbaiki diri. Bermujahadatun nafs untuk berbuat ketaatan dan kebaikan dan berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita bisa berbuat apa? Amalan kebaikan tersebut. Bisa difahami ya? Jelas? Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil usra. Dan barang siapa yang seseorang itu a'ta wattaqa, orang yang dia suka memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan apa yang datang dari kebaikan tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang itu bakhil, ya, maka dia juga mendustai yang namanya husna, maka Allah akan mudahkan baginya kemaksiatan tersebut. Nasallallahu salamata wa afiyah. Tentunya tidak ada yang selamat dari kita semuanya kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berdoa kepada Allah ya agar Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita kecuali kita dalam keadaan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita baca bab yang baru dari pembahasan kitab Syarhul Muzadzim. Bisa difahami masalah takdir ya? Ya, kita tidak membahas takdir secara keseluruhan. Pertama, keterbatasan ilmu kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya ikhwah, ilmu itu bitadarruj. Ilmu itu butuh tadarruj, proses. Sedikit demi sedikit. Nanti kita baca kitab yang lainnya, ada pembahasan yang lebih luas yang dibahas oleh para ulama di dalam masalah takdir. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya takdir semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuatu yang gaib yang kita tidak mengetahuinya. Bagi kita bukan untuk mencari tahu apa yang tercatat di sisi kita. Tugas kita adalah beramal dan berdoa agar Allah menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang bisa memberikan malapetaka bagi kita semuanya. Tapi saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.